Mudah-mudahan. Bismillah. 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 Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan melanjutkan adab-adab terhadap diri sendiri. Terakhir kita telah berhenti pada perkara salat duha, salat duha. Bahwasanya memang di setiap harinya kita diminta untuk bersedekah dari seluruh persendian yang kita miliki. Dan semua itu
bisa dilakukan dengan berbagai macam ya amalan, baik dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan yang lainnya. Namun semua itu bisa dicukupkan dengan melakukan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Jadi gimana Bapak-Bapak? Sudah PR dikerjakan ya? Udah rutin ini ya sholat duha ya? Alhamdulillah. Kalau paling afdol atau afdolnya di jam berapa Pak kira-kira? 9 jam 10 ya. 9 10. Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya, sekarang kita akan masuk ke adab yang berikutnya terhadap diri sendiri yaitu tathhir qalbi amma yaghdab Rabb jalla wa ala. Yaitu membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita agar tidak mendapatkan murka dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disampaikan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada bentuk fisik kalian dan tidak pula memandang harta kalian. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti ya, tidak melihat yang ini fisiknya bagus maka didahulukan, yang fisiknya buruk nanti, yang hartanya banyak bisa akses VVIP langsung masuk surga, yang hartanya sedikit nanti dulu ya, kamu barisan belakang. Nggak ada yang seperti itu. Allah tidak melihat itu semua. Allah menciptakan memang ada fisik yang bagus di dunia ini. Allah menciptakan juga fisik yang memang kurang bagus. Allah memberikan rezeki kepada yang si A dengan sekian dan si B yang mungkin kurang dari yang si A. Ya, semua itu adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak memandang itu semua. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi Allah Subhanahu wa taala memandang nanti pada hari kiamat adalah hati kalian. Ya, apa yang tersimpan dalam hati ini bentuk ibadah batiniyah. Salah satunya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang dia membawa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat Allah akan memandangnya. Allah akan melihat. Allah akan melihat dia. Wa a'malikum. Ketika seorang sudah memiliki hati yang bersih, hati yang dimana terisi dengan ketakwaan dan keimanan, ya kan? Maka tentu akan menjadikan apa? Perbuatan sebagai hasilnya. Perbuatan yang dia lakukan itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Sehingga ini ada kesesuaian. Ya, hatinya dia iman, hatinya dia bertakwa, amalannya apa? Dia kerjakan. Mencerminkan isi hati seseorang. Makanya orang kalau berbuat sesuatu itu cenderungnya kita bisa baca itu isi hatinya. Ya, hatinya seperti itu. Orang-orang yang suka minum khamar, orang yang suka berjudi, orang yang suka berzina, itu udah nampak. Hatinya sudah jelas. Kotor dengan noda-noda yang menjadikan dia jauh dari ketakwaan. Ya, hatinya tertutup. Maka dari sinilah kita membersihkan hati kita. Menyiapkan diri di hari kiamat nanti. Inilah adab terhadap diri kita. Kita ini punya hati. Bersihkan hati itu. Ya. Bersihkan hati ini dengan berbagai amalan saleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beri waktu diri kita ini untuk muhasabah. Jadi sebenarnya semua adab ini memberikan kita dorongan untuk muhasabah terhadap diri kita. Hati kita ini udah sejauh mana sih? Noda-noda mana nih yang harus kita hapus gitu. Dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal kita tiba. Sehingga di hari kiamat nanti Allah memandang kita. Allah melihat kita, ketakwaan yang kita bawa,
tauhid yang kita bawa, amalan-amalan yang memunculkan itu semua kita bawa. Dan menjadi amalan yang memberatkan timbangan hasanat kebaikan di hari kiamat nanti. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya lalu memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memandang hamba-hambanya nanti di hari kiamat dengan pandangan yang sesuai dengan maha besar Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dari makhluknya. Sekali lagi pandangan manusia terbatas. Namun pandangan Allah Subhanahu wa taala itu infinite, ya. Tidak ada batasannya. Dan dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu melihat hati keikhlasan kita dalam beramal. Sekali lagi ibadah batiniyah diantaranya adalah ikhlas. Tadi kita sebut ketakwaan. Ikhlas. Setiap ibadah jangan lupa kita lakukan dengan keikhlasan. Ya. Maka selalu para ulama selalu bilang apa? Cek hati. Selain amalan, cek hati. Jadi kita itu adalah seorang muslim yang cerdas. Sebelum beramal tuh kita selalu ngecek dulu. Hati kita ini udah lurus belum nih? Ya, pastikan. Ketika kita mengamalkan sesuatu pun, sedang mengamalkan itu, juga kita cek lagi. Jangan sampai berubah di tengah jalan. Ya. Maka selalu cross check apa yang ada pada hati kita. Baik. Ada yang berikutnya adalah aklul halal, yaitu memakan makanan yang halal. Namun dalam nanti disampaikan di sini hadis ini ada beberapa perkara yang memang harus kita jaga juga. Namun di sini poinnya adalah makanan yang halal. Ya. Baik, kita coba simak hadis ini. Hadis ini cukup panjang. Sudah saya terjemahkan juga ya. Baik. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayuhan nas, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban." Ya, hai kalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah itu maha baik, yang artinya makna terkandung dalam maha baik ini adalah Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha bersih dari segala kekurangan. Allah maha sempurna sesuai dengan keagungannya. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib sedikit pun. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kita sembah. Konsekuensi dari itu, kalau Allah maha baik, Allah maha suci, Allah maha bersih, maka tentunya Allah hanya menerima sesuatu yang bersih pula, sesuatu yang baik juga. Ya. Kita mengetahui di dalam perkara kita ada hal-hal yang memang tidak baik. Ya, seorang bersedekah tapi dari zakat dari harta yang haram. Harta yang haram. Maka Allah tidak menerima yang seperti ini. Ya. Sedekahnya bagus, tetapi sumbernya dari harta yang haram, contoh riba, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bersedekah, dia bangun masjid, dia gunakan dari harta-harta korupsinya. Dari sini tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia menyantunin anak-anak di panti asuhan sekian banyaknya, tapi dari harta jualan khamar. Ya. Nah, ini tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala.
Maka harus ada kesesuaian. Semuanya baik, mulai dari sumbernya. Kalau amalannya jelas, tapi sumbernya juga dari sesuatu yang baik, sesuatu yang halal. Okay. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Jadi perintah Allah, ya, ketika Allah merintahkan kepada para rasul dalam ayat berikut ini, itu maksudnya juga berlaku kepada orang-orang yang beriman. Jadi jangan dianggap, ini kan Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada para rasul, merintahkan para rasul, selesai. Kami enggak. Kami kan bukan rasul. Bukan. Tapi maksudnya adalah para rasul dan juga orang-orang yang beriman. Tentunya orang yang beriman kan mengikuti jejak rasul. Gimana enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusul." Wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah kalian dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan saleh, amalan yang baik pula. Inni bima ta'maluna alim. Nah, sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Diingatkan di sini bahwasanya mungkin ada kalanya orang-orang itu ya mengerjakan sesuatu diam-diam, ya di mana melakukan amalan-amalan yang buruk. Maka di sini Allah tutup dengan Allah Maha mengetahui. Ya. Karena pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatunya tanpa batas terhadap apa yang kita kerjakan semua. Maka orang yang korupsi, orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang makan riba, semuanya ini Allah ketahui. Nggak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Di sini Allah memerintahkan kaum mukmin untuk makan yang baik-baik. Karena halal. Makanannya halal dari sumber yang halal pula, gitu kan. Jadi jangan dilihat satu sisi aja. Tapi harus dari berbagai sisinya. Sumbernya halal, bentuknya juga halal. Sumbernya halal, makanannya haram, ya ini enggak bisa. Ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di sini. Coba kita perhatikan ini. Allah tutup dengan ini. Ya. Ma razaqnakum. Diingatkan orang yang beriman. Ingat loh, semua yang kalian makan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Bukan kita. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita enggak punya apa-apa nih. Yang ngasih itu tuh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita makan, kita teringat dengan ayat ini. Ini Allah yang berikan rezeki. Kita bisa minum, Allah yang berikan rezeki ini. Kita bisa makan makanan enak, Allah yang berikan rezeki ini. Kita selalu diingatkan itu. Ma razaqnakum. Ya, tapi seberapa sering kita tersadar dengan itu, dengan ayat ini? Seberapa sering kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyib ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa makanan halal maupun minumannya. Ya. Maka jangan lupa ketika setelah kita makan, setelah kita minum, kita tutup dengan kalimat yang mulia yaitu alhamdulillah. Minimal itu alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita semua nikmat tersebut. Tsumma dzakar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ketika membahas di sini. Beliau melanjutkan ada sebuah cerita. Beliau menceritakan ar-rajulu yutilu safar ash'atha al-bara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabbi.
Nabi SAW menceritakan ada seorang laki-laki. Ya, oke, terjemahannya di bawah ya. Nah, ini dia. Supaya Bapak juga bisa. Ada seorang laki-laki yang sudah lama dalam perjalanan safarnya. Ya. Rambutnya acak-acakan dan penuh debu. Jadi udah berantakan ya, kucel ya. Dalam penampilannya udah kucel. Dia mengadahkan tangannya ke langit dan untuk berdoa. Wahai Robku, wahai Robku. Nah, ya. Coba kita bayangkan sejenak. Ini ada orang, dia safar yang lama. Disebutkan katanya entah itu karena haji ya, atau perjalanan yang lainnya. Sehingga membuat safar ini lama. Membuat rambutnya jadi acak-acakan, penunduk muda, penampilan udah kucel dah gitu. Lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Oke. Dari sini Bapak Ibu sekalian, semua dirahmati Allah, ada poin penting yang harus kita sadari. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada ciri-ciri orang yang doanya mudah dikabulkan. Di antara sebab doa itu mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah dia safar. Betul ya? Makanya Pak Bu lagi safar banyak-banyak berdoa. Kan ada 3 doa tuh. Ya. 3 doa yang pasti diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama doa apa? Doa yang terzolimi. Yang kedua, doa orang yang safar. Yang ketiga, orang tua mendoakan anaknya. 3. Orang yang safar. Ditambah lagi safarnya ini lama. Ya. Poin yang kedua adalah rambutnya sampai acak-acakan ini. Ini zaman dulu ya, yang bisa bayangkan di padang pasir ya. Jangan bayangkan kayak, oh bisa nggak mandi apa? Jangan bayangkan kayak di zaman kita sekarang gitu. Ada hotel, ada penginapan-penginapan gitu ya. Jangan bayangkan seperti itu. Ini masa itu ya. Air mungkin juga susah dicari. Makanya sampai kucel penampilannya. Ini udah termasuk sebab mudah dikabulkan doanya. Karena itu menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditambah lagi dia mengadahkan tangannya, dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala ila sama ke langit. Coba kita ulang ya. Hadis ya, Bapak Ibu. Yamuddu yadaihi ila sama. Ini orang ngangkat kedua tangannya ke langit, bukan ke bawah meja, bukan ke mana-mana gitu, tapi ke langit. Ini fitrah manusia, nggak bisa dipungkiri. Kenapa menandakan ke langit? Karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Selesai pembahasan. Nggak perlu dipikirkan seperti apa, nggak perlu. Udah Allah di atas langit, selesai. Karena kalau Allah ada di mana-mana, ya sudah tangannya nggak usah begitu. Yang mana-mana ya udah gini aja, mana-mana. Apa gimana tangannya gitu. Selesai. Inilah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit sana. Ya. Dan orang ini mengadakan tangannya, akhirnya mengangkat, menunjukkan bahwasanya dia orang fakir, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah butuh itu angkat tangannya sampai kedua tiaknya itu sampai nampak gitu, sampai tinggi. Saking butuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen diijabah doa itu. Ya. Sedang dalam kesulitan yang luar biasa dahsyatnya, ingin Allah segera kabulkan. Ingin doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan sebab lagi, sebab mudah doanya dikabulkan.
Ya. Di dalam satu hadis kan disebutkan orang yang dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ini Maha Pemalu. Kalau sampai dia tidak mendapatkan apa-apa dari doanya itu, tidak dikabulkan, ya, maka Allah pasti akan beri itu. Kalau kita mengangkat tangan kita ketika kita berdoa. Nah, ini sebab dimudahkannya lagi. Itu dikabulkannya doa. Jadi sudah safar, perjalanan yang lama juga, penampilannya sudah menunjukkan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi dia mengangkat kedua tangannya. Terkumpul banyak di sini sebab-sebab yang memudahkan dia diijabah Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba perhatikan baik. Ya. Sedangkan makanannya makanan yang haram. Minumannya minuman yang haram. Pakaiannya pakaian yang haram. Dan dia tumbuh berkembang dari haram. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Padahal dia sudah mengumpulkan sebab-sebab dimudahkan doanya diijabah. Tapi karena ada penghalangnya, Bapak Ibu, maka doanya tidak diijabah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekian banyak dia sudah melakukan sebab-sebab itu, kalau satu dia amalkan perkara yang menjadi penghalang, maka ibadahnya nggak diterima. Dan kita tahu bahwa si doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi di antara ibadah adalah doa. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan kalau kayak gini? Makanan yang haram. Sekali lagi, bukan makanan zatnya saja yang haram. Makan kita mengerti ada daging babi ya. Daging apa misalkan ular, daging anjing dan sebagainya. Ini haram jelas zatnya jelas. Tapi caranya juga jangan sampai yang haram. Caranya juga diperhatikan. Makanannya halal, wis bebek panggang gitu kan. Tapi dari harta yang haram, hasil menipu. Di marketplace itu banyak itu. Coba menipu-nipu customer. Ini hati-hati. Mereka makan dari yang haram. Penghasilan mereka haram. Lalu mereka memberikan makanan kepada dirinya dan keturunannya. Lalu bagaimana mereka bisa diterima amalan ibadahnya? Orang yang seperti ini kasihan. Perlu kita sadarkan sebenarnya penipu-penipu di luar sana. Minumannya haram. Bukan sekali lagi bukan zatnya saja. Zatnya kita tahu, khamar itu ya, wine. Sekarang macam-macam namanya lah. Ya. Wine, vodka, bir, apalah gitu ya. Tapi minumannya halal pun, zatnya halal, tapi caranya dia salah. Maka ini menjadi perkara yang dilarang. Doanya tidak dikabulkan. Ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang dikenakannya. Sebagian mengatakan pakaian di sini bukan hanya pakaian ini, baju, celana, bukan. Tapi termasuk juga kendaraan, rumah, semuanya yang dimiliki, yang dikenakan, gitu. Ya. Rumah sebagai contoh, hasil riba, bikin bangun rumah gede, hasil riba. Gimana caranya doanya mau dikabulkan? Ya. Nah. Maka kita perlu memperhatikan. Saya teringat ada hadis, jadi tiba-tiba teringat.
tentang sholatnya nggak diterima itulah, Bapak Ibu. Orang yang minum khamar, sholatnya nggak diterima selama 40 ya? 40 tahun? 40 hari? 40 hari ya? Nah, 40 hari. Masya Allah, luar biasa nih hafalannya ya. Jos. Minum khamar, orang yang suka minum khamar ini, sholatnya nggak diterima 40 hari. Jelas sholatnya nggak diterima. Tapi nggak diterima di sini, langsung yang menjadikan orang-orang ini apa? Ya sudah, saya nggak sholat aja, nggak diterima. Naudzubillah min dzalik. Ya kesimpulan apa ini? Ya, ya udah saya nggak usah sholat aja 40 hari. Minum khamar lagi 40 hari lagi. Enggak sholat-sholat. Naudzubillah. Itu malah dosa. Enggak sholat malah dosa. Nabi SAW menyampaikannya tidak diterima, bukannya ya nggak usah sholat. Bahasanya berbeda. Kewajiban sholat tetap ada. Gugur dia dari kewajiban itu, dia tidak berdosa kalau dia lakukan. Tapi ingat, tidak diterima, tidak ada pahala. Kenapa? Karena dia minum khamar. Itu hukumannya. Selama 40 hari dia sholat, nggak ada pahalanya. Dia bertobat kepada Allah, udah tunggu saja waktunya. Tapi sholatnya dikerjakan. Sholatnya dikerjakan. Jangan, ya udah nggak usah sholat. Sama halnya kayak orang pergi ke dukun kan. Ya, orang pergi ke dukun, terus bertanya kepada orang dukun itu, 40 hari sholatnya nggak diterima. Nggak diterima. Bukannya nggak boleh sholat, jangan sholat. Begitu lafadznya. Ya. Nah inilah perkara-perkara yang dimana sholat itu sah amalannya. Tapi karena ada penghalang dia, menghalangi diterimanya sehingga nggak diterima, nggak ada pahalanya. Apa penghalangnya? Penghalangnya ada tadi minum khamar. Penghalangnya tadi datang ke dukun dan bertanya kepada tukang dukun itu. Itu penghalangnya. Sholatnya tetap sah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi percuma, sia-sia gitu. Ini adalah ibadah yang dimana kita perlu perhatikan. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ini hadis yang populer, insyaallah semua orang tahu ini ya. Nabi SAW pernah bersabda, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, al-halal bayyin. Sudah saya terjemahkan belum? Sudah. Oke. Saya bacakan Arabnya dulu. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Perkara yang haram itu jelas. Halal jelas. Ya, semua yang Allah berikan ini halal kecuali datang dalil pengharamannya. Ya. Jadi halal ini jelas, banyak. Perkara yang haram itu juga jelas. Dalilnya jelas. Hadisnya jelas ya. Al-Qur'an maupun hadis jelas. Baik. Apa ya tadi itu ya, daging babi, terus apa, khamr atau hal-hal yang memabukkan, terus riba, zina, itu semuanya ya. Ada yang haram. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Perkara yang samar nih. Ya. Ada namanya gray spot. Nah, ada daerah abu-abu. Bukan bapak-bapak maksudnya. Abu-abu maksudnya warna abu-abu. Abu-abu ungu-ungu. Yang mana banyak orang yang tidak mengetahui hal itu. Perkara syubhat, ini banyak orang nggak tahu, yang tahu itu emang ulama. Orang-orang yang belajar agama. Orang awam
nggak ngerti. Maka disebutnya banyak orang nggak ngerti tentang perkara yang syubhat ini. Ya. Makanya para ulama tuh memberikan rambu-rambu bagi orang awam dengan perkara syubhat ini. Yang tahu siapa? Ulama. Orang-orang yang belajar agama. Ya. Mereka mengetahui hal tersebut. Kemudian, maaf, sebagai contoh perkara syubhat, makan daging buaya. Makan daging buaya. Halal apa haram? Haram. Ini layak lamun katsirun minan nas, orang banyak tahu tentang ini. Namanya perkara syubhat gitu. Emang terjadi silang pendapat, itulah tadinya syubhat. Karena apa? Karena perkara ini harus kembalikan pada ulama. Ya. Dan banyak sebabnya kenapa muncul perkara syubhat itu, banyak. Ada beberapa sebabnya memang. Ya. Cuma kalau saya jelaskan nanti terlalu panjang. Namun intinya adalah ada sebab-sebab kenapa munculnya perkara syubhat itu. Salah satunya saja, di antara adalah dalil-dalil yang memang dahulu itu belum tersampaikan, tersebar luas. Ingat ya zaman dulu Pak Bu. Zaman dulu tuh nggak ada internet. Jadi kalau orang menyampaikan hadis itu jalan dulu, ya keluar negeri, jalan kaki keluar negeri, jalan, nah atau naik hewan tunggangan. Dan itu berbulan-bulan dia harus safar. Baru dapat satu hadis, dia tulis, dia ingat, dia hafalkan. Jadi bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi ada wilayah-wilayah atau ulama-ulama yang belum sampai dalil ini didapatkan sama mereka. Sehingga mereka membuat hukum sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Dalil yang mereka dapatkan. Makanya sehingga ada ulama yang mengatakan boleh, saya mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena dalilnya yang mereka dapatkan tidak sama. Sempitnya cara untuk mendapatkan dalil pada saat itu. Sekarang sudah beda. Sekarang sudah, masya Allah, kutubus sunan sudah ada semua. Sama Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada semua tercetak. Bahkan di internet, bahkan di HP pun juga bisa sekarang. Mau yang terjemahan ada juga. Jadi sekarang nggak ada sudah tersebar dalil itu, sudah jelas. Hanya saja bagi yang punya ilmunya dia bisa ngikutin. Yang nggak punya, nah ini dia bagaimana PR-nya. Baik. Sebagian ulama menjelaskan kalau orang awam nggak tahu nih, ini halal apa haram ya, berarti syubhat bagi dia. Kalau bapak ibu nemuin suatu amalan, nggak tahu ini halal atau haram, atau zatnya atau apapun itu, nggak tahu nih halal atau haram, maka cukup jauhi, tinggalkan. Nggak perlu kalau dikerjakan, khawatir nanti lanjutan dari hadis ini. Jadi kalau ketemu ibu bertanya, bapak ibu bertanya, halal atau haram, berarti nggak jelas, syubhat, tinggalkan. Itu paling aman bagi orang awam. Selesai. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman ittaqa asyubha faqad istabra'a li dinihi wal 'irdihi." Ya. Lalu siapa saja yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Itu maksudnya. Jadi kalau seorang dia menjauhi lah perkara syubhat, udah tinggalin, nanti saya tanya dulu atau bagaimana. Dia tinggalkan. Maka dia ini adalah orang yang menjaga, menyelamatkan agama, harga dirinya juga. Agamanya terselamatkan. Karena bisa syubhat itu bisa jadinya dia haram, bisa jadi halal. Masih 50-50. Ya. Khawatir dia akan terjadi pada perkara haram, maka jaga diri. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dalam satu hadis riwayat lain disebutkan waqa'a fil haram. Orang yang dia masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia terjerumus kepada hal yang haram. Itu dia. Artinya akan mudah terjerumus kepada perkara yang haram karena dia nggak tahu. Perkara syubhat itu memang ada campurannya nih, halal ini haram, bagaimana nih? Sejauh mana halalnya, sejauh mana haramnya. Maka semua itu harus dikembalikan kepada ulama. Ya. Allah alam bisawab, ini sudah adzan.
sedikit lagi. Setelah adzan. Setelah adzan kita bahas sedikit lagi. Kemudian kita tutup. Sallallahu Nabi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf izin untuk menyempurnakan pembahasan hadis ini. Baik. Di dalam hadis saya lanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Ya, seorang yang dia jatuh pada perkara syubhat, dia coba-coba mendekat di syubhat, maka dia terjumus kepada perkara yang haram. Artinya dia akan mudah terseret kepada perkara yang haram. Karena dia nggak tahu nih batasannya, yang halal sampai mana, yang haram yang apa. Ya. Karra'i yara haulal hima yushiku ayyu waqa'a fihi. Dalam riwayat yang lain seperti itu bunyinya. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewannya di sekitar daerah terlarang. Bayangkan beliau Nabi SAW sedang memberikan perumpamaan. Seperti orang pengembala mengembalakan hewannya di sekitar daerah yang terlarang. Larang itu ada pagarnya. Jangan sampai ladang ini masuk ke ladang orang lain. Jangan sampai hewan ternaknya ini masuk ke atau melewati dari pagar tersebut. Sehingga masuk ke ladang orang lain yang itu haram. Nggak boleh. Maka dikhawatirkan hewan gembalanya masuk ke dalam daerah terlarang tersebut. Deket-deket itu. Syubhat itu seperti itu. Dia membiarkan hewan-hewannya itu mendekati pagar. Sehingga bisa jadi kecolongan. Ada
hewannya yang masuk ke dalam atau melewati pagar tersebut. Ketahuilah ala wa inna likulli malik hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Raja bangsa Arab pada masa itu memiliki wilayah-wilayah batasan-batasannya. Itu dipagari dan ketika ada orang yang melewatinya, melintasinya, itu dapat hukuman yang keras. Ya. Ada hukumannya berat. Ya. Ala inna himallahi fi ardihi maharimuhu. Allah Subhanahu wa taala juga demikian, punya daerah terlarangnya. Daerah terlarang Allah adalah segala hal yang diharamkannya. Nah, jadi jangan coba-coba nih. Ini pagernya nih. Jangan coba-coba nerobos. Ya. Mendekati perkara syubhat masuk ke yang haram. Bahkan langsung nerobos ke yang haram. Ala. Nabi SAW melanjutkan, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad setiap orang ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Kalau ya segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasada fasada jasadu kulluhu alla wa hiya al-qalb. Kalau saja segumpal daging ini buruk, maka seluruh anggota badannya juga ikut buruk. Ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah jantung atau qalb. Ya, sebagian juga bisa kita artikan dengan hati. Ya. Jadi kembali kepada hati kita. Bersihkan hati kita. Ya. Sehingga amalan pun juga ikut bersih. Hati kita bersih, tubuh kita jadi sehat. Karena segala amalan soleh itu ada keberkahannya. Allah berikan keberkahan. Allah berikan kemudahan. Maka tubuhnya pun juga ikut sehat. Ya. Ini juga dalam ilmu kedokteran demikian, kalau kita artikan jantung, jantungnya sehat, tubuhnya juga sehat. Makanya ada olahraga itu kan, melatih jantung, kekuatan jantung, supaya tetap sehat tubuhnya. Itu jantungnya sudah rusak, rusaklah tubuhnya. Dan ketahuilah tempat itu adalah di hati atau jantung. Kalau kita bawa kepada ma'nawi itu hati, maka ada pertanyaan yang menarik. Kalau begitu hati di mana letaknya? Hati itu letaknya di dada. Hati itu letaknya di dada, dan hati ini dan akal itu letaknya di hati. Akal letaknya bukan di otak. Nah, ini cukup menantang ya. Kok bisa gitu? Kata siapa? Kata dokter nggak gitu. Akal letaknya di hati. Hati letaknya di dada. Otak fungsinya jadi apa? Fungsinya jadi yang menjalankan perintah dari akal dalam hati. Akal memproses, meng-ACC, lari bawa ke otak. Otak yang akan jadi teknisnya lapangan. Nih, berikan perintah kepada tangan, kepada mata, kepada pendengaran dan sebagainya. Gitu ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini keindahan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam tubuh kita. Untuk kita bahas tubuh itu luar biasa. Sistemnya itu luar biasa menakjubkan ya. Kalau ada orang nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangatlah bodoh. Sangat-sangatlah jauh dari kebenaran. Sangat-sangatlah buta. Karena ini membedah jantung saja itu luar biasa. Rumit sistem dalam tubuh kita. Oleh karena itu sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengecek selalu hati kita, kebersihan hati kita. Semakin bersih hati kita, semakin bersih pula amal-amal yang akan kita wujudkan. Demikian Allah a'lam bishawab. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah illadzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini merupakan akhir dari kitab adab Islam. 2 jilid sudah selesai ya Bapak Ibu. Masya Allah, berapa tahun bersama saya? 4 tahun. 4 tahun. Berarti setahunnya 1 jilid 2 tahun. Luar biasa.
Alhamdulillah senang sekali bisa menyelesaikan ini bersama Bapak-bapak semua dan ibu-ibu sekalian. Semoga apa yang telah kita bahas bersama, belajar bersama, menumbuhkan hasil berupa amalan-amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar dan insyaallah dimulai dari mudah-mudahan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai apa Pak? Sirah ya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.